Halo Animal Lovers, kembali lagi bersama Satwa Binatang. Di video sebelumnya kita kan udah ngebahas 10 hewan lucu namun mematikan. Nah, di video kali ini kita bakal balik lagi ke konten berikutnya, yaitu ngebahas Wikipedia atau fakta seputar hewan. Nah, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, share, dan terpenting subscribe agar kita semakin semangat buat upload video dan para animal lovers juga semakin mengenal sama dunia binatang. Oke, dan langsung aja kita ke pembahasan. Oke, jadi hewan yang kita bahas adalah platypus. Platypus atau nama bahasa latinnya biasa disebut Ornithorhynchus anatinus, termasuk hewan semi akuatik. Oh iya, sebelum langsung ke dalam pembahasannya lebih lanjut lagi, animal lovers tahu nggak sih apa itu hewan semi akuatik? Hewan semi akuatik adalah jenis hewan darat yang menghabiskan sebagian hidupnya di perairan. Jadi 70%-nya berada di perairan. Jadi dia mencari makanan di air, mencari pasangan di air, dan mencari apapun di air. Pokoknya lebih di perairan. Oke. Dan hewan ini berasal dari negara Australia, atau lebih tepatnya di bagian timurnya benua Australia. Nah, walaupun platypus bertelur, tetapi ia tergolong masuk ke dalam kelas mamalia karena ia menyusui anaknya. Platypus kan juga sering dikenal sama dengan nama duck-billed platypus atau platypus berparuh bebek karena paruhnya milik bebek, dan disebabkan yaitu bentuk paruhnya mirip bebek. Oke. Platypus termasuk binatang yang cukup aneh di kingdom Animalia. Nah, binatang mamalia ini kan bertelur, tapi mayoritas mamalia kan beranak seperti anjing, kucing, beruang, dan sebagainya. Nah, platypus punya paruh yang seperti bebek dan kaki berselaput seperti halnya kanguru dan koala. Platypus ini juga termasuk simbol dari fauna Australia dan dapat ditemui juga di koin 20 sen di negara Australia. Oke, langsung aja kita masuk ke fisiologi. Di fisiologinya, temperatur tubuh platypus kira-kira bisa sampai 32 derajat Celcius. Nah, temperatur ini termasuk lebih rendah dari kebanyakan mamalia lainnya loh. Karena mamalia lainnya lebih suhu tubuhnya itu sekitar 38 derajat Celcius. Nah, tubuh platypus itu kan ditutupi bulu berwarna coklat yang menjaga agar tubuhnya tuh tetap hangat. Nah, kaki platypus kan berselaput seperti bebek. Platypus juga punya paruh yang seperti bebek. Nah, paruh ini juga sebenarnya ada berfungsi lain sebagai dari digunakan untuk makan, yaitu sebagai organ sensor. Nah, untuk beratnya kira-kira bisa sampai 1 kg, bahkan bisa sampai juga dari 2 kg. Nah, dan untuk panjang tubuhnya sekitar 30 sampai 40 cm, dan buat panjang ekornya untuk jantan nih pertama sekitar 10 sampai 15 meter, dan untuk betina 8 sampai 13 cm. Dan platypus jantan 3 kali lebih besar daripada platypus betina. Nah, platypus kan juga termasuk hewan berbisa loh. Kalau nggak percaya dan pengen ngebahas lebih lanjutnya, kalian nonton video ini di 10 hewan lucu namun mematikan, karena hewan ini termasuk ke dalam listnya loh. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke ekologi dan habitat. Nah, untuk ekologi dan habitatnya hewan ini, platypus itu hewan malam, yaitu hewan yang nokturnal, yaitu hidup di malam hari, dan semi akuatik. Dan tadi kita udah ngebahas semi akuatik. Platypus itu termasuk perenang yang baik dan menghabiskan banyak waktunya itu di dalam air untuk cari makanan. Nah, ketika berenang, platypus tuh menutup matanya rapat-rapat dan menyerahkan sisanya kepada indera lainnya. Nah, keempat kakinya tubuhnya itu digunain dari ekor, kedua kaki belakangnya. Nah, untuk makanannya platypus biasa makan cacing, larva serangga, dan yebi yang digalinya atau ditangkap pada saat berenang. Nah, platypus juga sering dimasukkan ke dalam game permainan. Oke, untuk reproduksinya, platypus adalah hewan ovipar, yaitu hewan bertelur. Nah, platypus menelurkan telur yang mirip dengan telur reptil lainnya, tapi sedikit lebih bundar daripada telur reptil lainnya. Nah, untuk daripada telur burung, platypus betina biasanya bisa nelurin 2 telur pada saat yang bersamaan. Walaupun kadang-kadang bisa memungkinkan platypus betina menelurkan 1 atau 3 telur. Nah,
periode inkubasinya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu di tahap pertama embrio tidak memiliki satupun organ fungsional dan bergantung pada kantong merah telur untuk bernafas. Nah, dan untuk tahap kedua jari-jari kaki mulai muncul. Nah, ini nih udah mulai kebentuk jari-jari kakinya. Nah, dan untuk tahap ketiga atau tahap terakhir baru giginya muncul. Nah, telurnya itu menetas sesuai pada periode inkubasinya yang berangsur kira-kira sekitar 10 hari lah. Nah, setelah telur menetas, keluarlah bayi platypus yang masih botak atau tidak ada rambutnya. Nah, langsung melengkap pada induknya, nempel sama induknya. Nah, sang induk kemudian akan nyusuin anaknya yang buta sama nggak bisa apa-apa. Dan dari bayi platypus bisa ninggalin sarangnya setelah berusia 17 minggu. Nah, kurang lebih 4 bulan lewat. Nah, organ reproduksi platypus mirip sama kayak burung, yaitu platypus betina memiliki ovarium yang terdiri dari ovarium kanan dan ovarium kiri, di mana ovarium kanan tidak tumbuh sempurna sama dengan kayak burung. Setelah itu Wikipedianya. Nah, untuk faktanya langsung aja kita bahas fakta-fakta menarik dari hewan ini. Fakta pertama adalah platypus satu-satunya anggota keluarga Ornithorhynchidae yang masih ada. Mereka merupakan satu dari 5 spesies monotreme yang masih hidup loh. Karena monotreme adalah mamalia yang bertelur. Alih-alih melahirkan, nama platypus berasal dari kata Yunani platypus yang berarti kaki rata. Mereka juga disebut sebagai duckbill platypus. Nah, baru paru bebek. Nah, duckbill, water mole, dan duck mole itulah. Dan di fakta yang kedua adalah setelahnya penemuannya pada tahun 1799. Nah, jadi hewan ini ditemuin pada tahun 1799 oleh ahli zoologi dan naturalis Inggris George Shaw mengira platypus adalah binatang palsu loh, karena penampilannya itu yang aneh. Dalam bukunya The Naturalist Miscellany, dia menulis bahwa dari semua mamalia yang belum dikenal, tampaknya paling luar biasa dalam konfirmasinya, menunjukkan kemiripan yang sempurna sama paruh bebek yang tertanam pada kepala binatang berkaki 4. Mungkin dia kira hybrid kali hewannya. Langsung ke fakta ketiga. Di fakta ketiga, nenek moyang pertama platypus jauh lebih besar daripada platypus modern. Jadi nenek moyang yang di platypus itu jauh lebih gede daripada platypus zaman sekarang. Nah, ukuran rata-ratanya kan sekarang adalah sekitar 45 cm. Nah, tapi dulu mereka bisa berukuran sampai 90 cm. Itu platypus jantan umumnya lebih besar dari betina, 3 kali lebih besar. Langsung ke fakta keempat. Mereka adalah hewan endemik Australia. Jadi khususnya buat Australia Timur dan Tasmania. Jadi hewan ini endemik asli dari Australia. Langsung ke nomor 5. Platypus adalah hewan semi akuatik. Jadi dia bergantung pada air tawar biar bisa hidup dan umumnya ditemukan di sungai dan aliran sungai. Mereka nggak bisa melihat di bawah air loh. Platypus nutup telinga sama matanya di bawah air dan menggunakan paruhnya untuk merasakan lingkungan. Hewan ini memiliki bulu tanah air dan kaki berselaput saat berjalan di darat. Kakinya terlipat ke belakang. Langsung di fakta ke-6. Fakta ke-6, paruh platypus itu kasar dan sangat sensitif. Paruhnya sangat berguna dalam berburu makanan karena memiliki elektroseptor yang dapat mendeteksi arus listrik yang dihasilkan oleh mangsanya. Jadi bisa nentuin mangsanya itu dari paruhnya, dari zat atau energi elektroneuroseptor. Langsung ke fakta ke-7. Fakta ke-7 ini, makanan platypus terutama terdiri atas invertebrata, yaitu kayak cacing, larva serangga, udang, lobster, tawar, dan kadang-kadang katak bisa dia makan sama ikan. Platypus gak punya gigi. Mereka gunain lumpur sama kerikil buat ngunyah dan motong sedikit makanan yang gak bisa dilakuin mulutnya yang ompong. Mereka ngumpulin makanan dan nyimpannya di kantong pipinya sebelum memakannya di permukaan. Platypus perlu makan setidaknya 20% dari total berat tubuhnya dalam sehari. Mantap lah. Langsung ke fakta ke-8. Fakta ke-8 itu platypus tidak memiliki perut atau kerongkongannya terhubung langsung ke usus. Jadi dia langsung ke dalam usus. Dari kerongkongan ke usus. Jadi sebenarnya, tapi dari sistem pencernaannya itu dia nggak ada. Dia langsung ke dalam usus. Langsung ke pembahasan ke-9, yaitu platypus adalah mamalia beracun atau berbisa. Jadi sebaiknya jangan membelai mereka. Hanya pejantan yang punya racun, tapi tidak seperti kebanyakan reptil. Racun mereka tidak ditemukan di gigi mereka, tapi mereka ditemuin di taji di pergelangan kaki mereka.
Oke, para peneliti menemukan bahwa ini hanya terjadi selama musim kawin. Ketika kelenjar racun mereka diaktifkan, racun tersebut adalah salah satu mekanisme platypus untuk mengalahkan pesaing selama musim kawin. Oke, langsung ke fakta ke-10. Ekor platypus yang mungkin terlihat seperti ekor berang-berang, tapi penggunaannya berbeda. Ekor platypus terutama digunakan buat 4 hal, yaitu menyimpan lemak jika kekurangan makanan, membuang kotoran sampah saat menggali, mengumpulkan daun dan membuat sarang, dan mengerami telur. Oke, langsung ke fakta terakhir, yaitu platypus memberikan perhatian lebih untuk perawatan diri dan mereka dapat ditemukan di kayu atau di air sendirian untuk membersihkan diri. Oke, untuk video kali ini kayaknya kita bahas segitu aja deh. Dan gimana? Udah bersihkan sama hewan ini? Oke, daripada kita banyak selesai, langsung aja kita tutup. Jangan lupa di like, comment, share, dan terpenting subscribe. Oh iya, kalau mau lihat 10 hewan lucu namun mematikan, kita bakal taruh di deskripsi. Oke, sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, share, dan terpenting subscribe. Oke, bye-bye.